1.773 ASN calon anggota Komcat ikut dalam Latsar Mil Komcat gelombang pertama yang berasal dari 55 kementerian dan lembaga. Pemberangkatan peserta dilakukan oleh Kementerian Pertahanan melalui upacara pembuka di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sebelum Latsar Mil, para peserta telah mengikuti serangkaian tahap seleksi. Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Gabriela Lama mengatakan, keikutsertaan ASN di Komcat ini bukan wajib militer, melainkan sukarela. Apalagi tujuan dari program ini sangat bagus, yaitu membentuk karakter mental dan jiwa nasionalis. Ini bukan wajib militer, ya, tumbuh secara sukarela, tentu terjawab dari instrumen-instrumen struktur pemerintah. ASN mempunyai suatu kemandirian hidup yang jelas oleh negara juga. Sehingga kita bersyukur dalam konteks sukarela ini semua terpaut hati untuk menyatukan sikap bahwa negara adalah segala-galanya. Para ASN akan mengikuti latihan dasar militer Komcat di 6 lokasi selama 45 hari yang dimulai pada 22 April 2026 hingga 5 Juni 2026. Pemerintah berharap nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari sebagai abdi negara. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman media yang selama 3 hari ini mendampingi saya untuk berkunjung ke Nabire, Sorong, Raja Ampat, Yahukimo, dan juga Timika. Jadi dalam kunjungan ini, kebetulan ini juga Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Itu tadi, terima kasih adik-adik semua. Satu yang saya tangkap di sini semuanya berani apa? Berani maju. Sekolah rakyat itu kita hadirkan siswa-siswa sekolah rakyat untuk memastikan yang baik bersama-sama dengan kita. Pak, jangan tutupin kamera. Pak, mundur dikit, mundur dikit, mundur. Teman-teman ya, makasih ya semua ya udah sampai sini, terima kasih banget. Kita ke belakang. Tahu kenalin wartawan-wartawan. Ini Panjompongan 5 km, sekitar 5 km dari pusat ibu kota. Nah, masih banyak anak-anak Indonesia yang putus sekolah, kemudian bahkan tidak pernah sekolah dan tidak bisa nyambung ke sekolah selanjutnya. Nah, itulah Bapak Presiden ingin gimana caranya
tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah. Nah, untuk itu di Jakarta Pusat ini secepat mungkin, segera mungkin dibuat sekolah rakyat. Ini masalah lama dan itulah kita selesaikan secara bertahap, berkala, tapi secepat mungkin melalui Pak Mensos dan tim Kementerian Sosial, tentunya dibantu dengan lembaga lain. Itu aja kira-kira ya. Sesuai arahan Presiden, ya kita akan menambah di beberapa titik. Sampai hari ini yang dinyatakan layak oleh PU ada 10 titik tambahan sekolah rakyat rintisan. Jadi ini sekolah rakyat rintisan yang insya Allah nanti pada saatnya akan dibangun gedung permanen. Nah, salah satu titiknya adalah di lingkungan kantor lembaga administrasi negara di bawah pimpinan Pak Taufik. Terima kasih sekali beliau dalam rangka mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat, menyediakan sebagian gedung-gedungnya yang insya Allah bisa menampung sekitar 100 siswa sekolah rakyat. Militer Israel meledakkan sebuah gedung sekolah di desa Beit Umar, tepi barat Palestina. Israel berdalih serangan dilakukan karena sejumlah orang yang disebut teroris bersembunyi di sekolah ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan ke sekolah bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya Amerika Serikat pernah menyerang sebuah sekolah di Minab, Iran. Amerika Serikat beralasan sekolah ini menjadi tempat bersembunyi tentara Iran. Namun, serangan ini menewaskan 168 anak. Penyelidikan pun digelar. Hasilnya, 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat diduga menjadi dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Mantan Kapten Intelijen Kontraterorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Gilboa, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Gilboa tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. Missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Sprunitz, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi ini akan terus meninggalkan luka bagi dunia. Foto-foto korban sekolah putri Minab pun dibawa ke perundingan pertama Iran dengan Amerika Serikat.